teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Munzir in Tutorial. Tapi kali ini saya tidak akan berbagi tutorial, melainkan saya akan coba berbagi sedikit tips tentang kesehatan selama di bulan puasa ini. Khususnya berkaitan dengan kolesterol, ya. Kita tahu kolesterol itu sangat-sangat mengganggu, ya, dan juga sangat-sangat berisiko tinggi sebenarnya jika kita tidak bisa mengendalikannya, ya. Apalagi selama bulan puasa ini, kita udah berpuasa dari pagi sampai sore, terus tiba-tiba pas buka puasa kalap gitu ya, apa aja pengen dimakan, ya kan, sampai-sampai kita nggak waspada tentang menjaga kesehatan diri kita sendiri. Tahukah juga Anda, saudara, bahwa kolesterol dan trigliserida itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi kalau kadarnya itu tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pernah mengalami asam urat yang tinggi atau pernah cek kadar asam uratnya yang tinggi, itu sangat-sangat berisiko. Jika kolesterol Anda pun tinggi, maka nyeri-nyeri sendi itu pun akan muncul. Baik, kita coba lihat kira-kira apa sih penyebab, ya, sebelum kita masuk ke intinya. Apa sih penyebab kolesterol itu bisa naik selama berpuasa, ya. Setelah saya kutip dari berbagai sumber, saya simpulkan ada 3 penyebab kolesterol itu bisa naik selama kita berpuasa. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat, ya kan. Seperti saya bilang tadi, siang berpuasa, ya kan, lapar dan sebagainya, haus, terus kalap mata, lapar mata, apa ada dimakan, apa yang ada semua disantap, seperti makanan berlemak, bersantan, ya, itu nikmat sekali rasanya. Dan itu tanpa disadari justru akan memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah. Kemudian yang kedua adalah sindrom metabolik. Nah, seperti apa sindrom metabolik ini? Sindrom metabolik ini dia adalah sekelompok kondisi medis yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, ya. Seperti apa kondisi-kondisi medisnya sebenarnya kelompok-kelompok ini? Kelebihan berat badan, gula darah tinggi, ya. Jadi kalau Anda yang mohon maaf nih, yang badannya agak gemukan misalnya, ya, kemudian juga gula darahnya tinggi karena kebiasaan mungkin mengkonsumsi yang manis-manis, ya. Kemudian tekanan darahnya juga tinggi, dan ini juga diakibatkan oleh misalnya darah yang mengental atau tingginya juga kandungan kolesterol dalam darah, ya. Kemudian juga kadar trigliserida yang tinggi. Nah, ini dia nih yang jahat nih, ya, si trigliserida ini nih. Oke. Jadi ini adalah sindrom metabolik. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan taurin. Ya, taurin ini sendiri bisa kita dapat di zat besi dan juga vitamin A, ya. Dan itu bisa dapat di makanan yang mana? Ayam, brokoli, dan juga jamur. Taurin ini apa sih sebenarnya? Taurin ini tuh sejenis asam amino, ya, yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kolesterol jahat dalam darah dan liver. Jadi penting taurin ini. Oke. Dan ini kekurangan ketiga hal ini akan langsung menyebabkan naiknya kolesterol Anda, terutama selama berpuasa. Kemudian bagaimana sih cara kita mencegah kolesterol agar tidak naik selama kita berpuasa, ya? Pertama, pastikan teman-teman itu makan sahur dan berbuka puasa dengan makanan yang rendah kolesterol dan pastinya rendah gula. Oke, kita tahu gula-gula buatan seperti sirup-sirup, ya, seperti itu kurang baik untuk kesehatan. Ya, kalaupun ingin mengkonsumsi gula, ya cukup konsumsi gula-gula pasir, tapi itu juga dengan jumlah yang terbatas, ya. Kemudian pastikan tidak makan makanan yang berlemak ataupun yang mengandung kolesterol tinggi. Kemudian minum obat kolesterol di malam hari. Nah, ini juga untuk salah satu bentuk antisipasi kolesterol, ya. Anda bisa dapat obat-obat ini di apotek. Bebas kok, di apotek-apotek itu ada. Kemudian konsumsi makanan yang membantu mengendalikan kadar kolesterol. Apa contohnya?
oatmeal, ikan salmon, ya kita tahu oatmeal itu banyak mengandung serat, kemudian ikan salmon juga mengandung omega 3 tinggi, ya. Jadi baik, sangat baik untuk menghambat meningkatnya kolesterol dalam darah. Kemudian pastinya rutin berolahraga, ya tentunya. Kalau bulan puasa mungkin agak sulit kita berolahraga full, ya nggak harus full sih. Sore-sore kita olahraga kecil seperti jogging-jogging atau sekedar jalan santai ya, barang 30 menit atau 1 jam. Saya rasa itu cukup, lebih dari cukup sebenarnya. Ya untuk kategori bulan puasa tentunya ya. Tidak mungkin dipaksakan, tapi paling tidak ada tubuh itu bergerak. Kemudian yang pastinya kita menjaga porsi makan. Nah, jangan mentang-mentang seharian lapar, haus, terus begitu berbuka, ya, yang biasanya makan setengah piring dipaksa jadi 1 piring penuh, atau yang bisa 1 piring dipaksa jadi 2 piring misalnya, ya. Itu tidak sehat. Kemudian yang terakhir, kendalikan berat badan teman-teman semua. Oke. Kalau memang sekarang kondisi berat badannya sedang tinggi, ya, ya paling tidak diusahakan agar tidak nambah, ya. Tapi kalau memungkinkan ya diturunkan. Toh mumpung lagi puasa gitu ya, nggak banyak asupan makanan, paling nggak bisa dong turun 1 kilo 2 kilo ya kan. Oke, sedikit saya mau berbagi pengalaman pribadi saya sebenarnya. Saya pernah itu sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak sama sekali, saking sakitnya sendi-sendi saya, terutama di bagian sendi kaki dan lutut. Dan itu selama lebih kurang 1 minggu saya nggak bisa bergerak di atas tempat tidur, artinya susah sekali bergerak ya, untuk kamar mandi sulit sekali. Dan setelah periksa darah, ternyata pada saat itu saya mengalami kadar asam urat yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi, ya. Jadi menurut keterangan dokter, biasanya kalau kolesterol itu tidak mengakibatkan sendi atau kaki kita itu bengkak misalnya, ya. Tapi saya pada saat itu bengkak, gede bengkaknya. Nah, berarti udah bercampur tuh antara kolesterol dengan asam urat, dan dua-duanya tinggi. Dan itu pengalaman pribadi saya, ya. Jadi sangat-sangat tidak enak sekali, sangat tidak enak, dan sangat sakit sebenarnya. Mandi susah, mohon maaf, buang air besar susah, buang airnya itu susah sekali. Jadi harapan saya tentunya untuk teman-teman semua bisa jaga kesehatan, jangan sampai kejadian seperti saya, malah teman-teman yang alami gitu ya. Jadi harapan saya juga semoga kita semua bisa menjaga diri, jaga kesehatan, dan jaga makanan. Semoga kita bisa hidup sehat selamanya. Amin. Demikian dulu sedikit tips kesehatan dari saya, khususnya untuk Anda yang sedang berpuasa. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.